Everton capai kesepakatan transfer permanen Tyrique George dari Chelsea. Everton telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer permanen Tyrique George ke Hill Dickinson Stadium pada musim panas tahun ini. Setelah tampil mengesankan di tim junior Chelsea, Tyrique George dipanggil ke tim utama oleh mantan pelatih Enzo Maresca. Ia melakukan debut klubnya di UEFA Conference League menghadapi juara Swiss 17 kali, Servette, pada tahun 2024. Sejak saat itu, ia tampil sebanyak 36 kali lagi untuk The Blues dan memainkan peran kunci dalam kemenangan klub di Conference League dan Piala Dunia antar klub sebelum musim yang baru saja berakhir. Meskipun menunjukkan potensi setiap kali diberi kesempatan, kedatangan Jamie Binoy Gittens dan Alejandro Garnacho sebagai pilihan sayap kiri mengindikasikan bahwa perannya dalam tim akan berkurang. Pemain muda itu langsung membuat sejumlah klub tertarik untuk mendatangkannya dan dilaporkan hampir bergabung dengan Fulham musim panas lalu sebelum kepindahan itu gagal. George kemudian bergabung dengan Everton dengan status pinjaman pada jendela transfer musim dingin. Dia mencatatkan 11 penampilan untuk klub tersebut dan selalu menjadi pemain yang energik setiap kali dimasukkan dari bangku cadangan. Dalam beberapa hari terakhir, jurnalis Ben Jacobs mengabarkan bahwa Everton sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merekrut George secara permanen dari Chelsea. Kesepakatan kini telah tercapai. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano bahwa Everton telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu secara permanen dari Chelsea. Andre Santos bisa jadi rekrutan ideal Newcastle gantikan peran Tonali. Jika Newcastle United berhasil mendatangkan Andre Santos dari Chelsea pada musim panas tahun ini, pemain asal Brasil tersebut bisa memberikan dampak besar bagi mereka. Pemain berusia 22 tahun yang menjadi incaran Newcastle ini adalah gelandang yang kuat dan progresif, yang memiliki kemampuan untuk merebut bola secara agresif dan melakukan tackle keras yang dapat menjatuhkan lawan. Dia juga memiliki visi bermain yang bagus untuk menembus pertahanan lawan dengan permainan satu sentuhan yang cerdas, menjadikannya pemain yang luar biasa di kedua sisi lapangan. Dia adalah pemain nomor 6 modern yang sempurna yang dibutuhkan The Magpies di lini tengah. Fakta bahwa dia tidak mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar di Premier League adalah sebuah ketidakadilan. Begitu pula kenyataan bahwa dia akan pergi sebelum pemain-pemain yang kurang berkualitas seperti Romeo Lavia pernah dipuji sebagai prajurit oleh Liam Rowe Senior. Eddie Howe pasti akan sangat menghargai gaya bermain Andre Santos yang penuh energi. Ia bisa berkembang menjadi pemain kelas dunia di bawah bimbingan pelatih asal Inggris tersebut dan menjadi gelandang istimewa seperti yang selama ini digadang-gadang akan ia capai. Sesalkan Marco Palestra gagal ke Inter. Martorelli, dewa uang selalu menang. Agen Giocondo Martorelli mengkritik keras dominasi kekuatan finansial klub Premier League setelah Inter Milan gagal merekrut Marco Palestra dari Atalanta. Agen Giocondo Martorelli angkat bicara soal kegagalan Inter Milan memboyong Marco Palestra dari Atalanta. Dalam wawancara dengan TMW, ia menyebut kekuatan uang sebagai faktor utama yang merugikan klub-klub Italia. Konfirmasi bahwa dewa uang selalu menang dalam dinamika seperti ini. Ketika sebuah klub menawarkan lebih banyak uang kepada semua pihak, tidak banyak yang bisa dilakukan. Pilihan pasti jatuh pada proposal yang paling menguntungkan. Palestra, yang merupakan produk Akademi Inter dan baru saja dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A musim lalu, menjadi rebutan sengit antara Inter dan Chelsea. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Atalanta senilai 45 juta euro plus bonus 5 juta euro. Namun, Chelsea datang dengan tawaran transfer 55 juta euro plus bonus serta gaji mencapai 6 juta euro per musim, jauh di atas proposal Inter. Nicolas Jackson bantah tuduhan pesta saat bela Senegal. Nicolas Jackson angkat bicara setelah muncul tuduhan bahwa dirinya diam-diam meninggalkan pemusatan latihan Senegal untuk menghadiri pesta dansa dan kembali dalam keadaan mabuk pada malam sebelum pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Penyerang berusia 25 tahun itu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menegaskan tetap bersikap profesional. Jackson tampil sebagai starter saat Senegal menghadapi Norwegia di Seattle. Ia bermain penuh selama 90 menit bersama Sadio Mane dan Ismail Assar di lini depan. Namun, The Lions of Teranga harus mengakui keunggulan Norwegia dengan skor 3-2 meski Sarr mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut. Kekalahan itu belum menutup peluang Senegal untuk lolos ke babak 32 besar. Mereka masih memiliki kesempatan apabila mampu mengalahkan Irak pada laga terakhir fase grup. Jackson memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-56 dan membantu timnya meraih kemenangan telak 5-0 yang memastikan langkah ke fase gugur. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Nicolas Jackson mengaku memahami kekecewaan publik atas hasil yang diraih Senegal di Piala Dunia 2026. Namun, ia menegaskan bahwa berbagai tuduhan mengenai dirinya sama sekali tidak benar. Saya turut merasakan kekecewaan semua orang. Kami ingin melangkah lebih jauh, demi kalian dan demi seragam ini.
Saya juga melihat apa yang sedang dikatakan tentang saya. Itu tidak benar. Saya tidak minum alkohol dan tidak pernah melakukannya, tulis Jackson. Kekasih Enzo Fernandez bahas soal rumor ke Real Madrid. Kekasih Enzo Fernandez, Valu Cervantes, mengatakan bahwa ia senang dengan keputusan apapun yang diambil sang gelandang mengenai masa depannya musim panas ini. Pemain Chelsea itu telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge. Agennya, Javier Pastore, telah menambah bahan bakar ke dalam api dengan mengatakan bahwa Fernandes sedang menjajaki opsi untuk meninggalkan klub. Namun, ditekankan bahwa konsentrasinya saat ini adalah pada partisipasinya di Piala Dunia bersama Argentina. Berbicara saat berada di Amerika Utara untuk mendukung Fernandes, Cervantes telah memperjelas pendiriannya tentang potensi transfer tersebut. Dia juga mengisyaratkan bahwa bertahan di Inggris bersama Chelsea adalah sebuah kemungkinan. Berbicara kepada El Chiringuito, kekasih Fernandes berkata, "Tidak, jujur saja, tidak apa-apa. Anak saya lahir di Inggris dan mereka bersekolah di sana. Jadi saya sangat senang. Tim manapun tidak masalah bagi saya. Tim apapun itu, saya akan baik-baik saja." Ketika ditanya apakah berbeda untuk Real Madrid, dia menambahkan, "Tidak, bagi saya tim-timnya sama saja." Komentar tersebut muncul setelah klub Spanyol itu mengkonfirmasi bahwa mereka tidak sedang dalam pembicaraan untuk merekrut gelandang tersebut, meskipun ada laporan yang menghubungkan mereka dengan pemain tersebut. Terlalu murah. Tawaran Chelsea untuk Granit Xhaka tak masuk akal. Tawaran Chelsea senilai 8 juta pound untuk merekrut Granit Xhaka memicu reaksi keras dari para pendukung Sunderland. Banyak yang menilai angka tersebut terlalu rendah. Mendengar kabar ketertarikan The Blues, Granit Xhaka diketahui terbuka untuk reuni dengan mantan manajernya, Xabi Alonso, di Stamford Bridge. Setelah memenangkan Bundesliga bersama pelatih asal Spanyol itu di Bayer Leverkusen pada tahun 2024. Pendukung bernama Eric mengatakan kepada BBC Radio Newcastle, "Perasaan pertama adalah kesedihan. Sangat menyedihkan bahwa hubungan yang begitu indah akan memburuk dan pemain terpenting dan paling berpengaruh yang pernah kami rekrut sepanjang hidup saya akan pergi. Warisan yang ditinggalkannya akan tercoreng. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan menengok ke belakang dan sedikit memaafkannya atas apa yang ingin dia lakukan sekarang. Tetapi saya sedih. Saya kecewa karena pikirannya teralihkan. Perasaan terkuat adalah kekhawatiran karena saya pikir dia lebih dari sekadar pemain di lapangan. Dia telah mengubah Sunderland menjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kita hanya perlu mempercayai apa yang dilakukan Kirill Louis Dreyfus dan tim kepemimpinan." Yacine Ayari jadi rebutan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham. Pemain Brighton and Hove Albion tersebut dikabarkan masuk dalam radar Chelsea, Liverpool, dan Tottenham setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang musim lalu serta tampil impresif bersama Swedia di Piala Dunia 2026. Ayari masih memiliki sisa kontrak 1 tahun bersama Brighton. Situasi tersebut membuat masa depannya menjadi sorotan karena The Seagulls harus segera mencapai kesepakatan kontrak baru atau berisiko kehilangan gelandang berusia 22 tahun itu secara gratis pada musim panas tahun depan. Menurut laporan Chalked Offside, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Newcastle United, dan Manchester United sama-sama memantau perkembangan Ayari. Brighton sendiri telah membuka pembicaraan kontrak baru demi mempertahankan salah satu lulusan akademinya tersebut. Laporan yang sama menyebutkan nilai transfer Yacine Ayari diperkirakan berada di kisaran 35 juta pound sterling. Angka itu dinilai cukup menarik bagi klub-klub yang sedang mencari tambahan tenaga di lini tengah pada bursa transfer kali ini.